Aduh, gimana nih? Diajak mikir otak kok nggak ngasih ide apa-apa. Kalau udah ninggalin Jakarta, bakal susah bawa Renata balik ke Jakarta lagi. Woi! Woi! Gak punya mata lo? Hah? Jangan lebar nih, ngapain klakson? Mas, udah mas. Dia klakson begitu, ngasih kode ke kita, supaya kita nggak ketabrak. Gak perlu klakson, kan kaget saya. Ya udah. Malah nemu ide. Memang sih, otak butuh pancingan. Oke. Sekarang gue tahu cara buat batalin balik kampung. Rom, aku ke toilet dulu bentar ya. Toilet. Iya. Mas, awas! Kalau ketabrak aja kayaknya kurang deh. Perlu ditambahin gimmick nih. Kaki tuh. Nih, kunci mobilnya. Ambil. Aku nggak bisa terima mobil ini. Gak bisa ambil, kenapa? Langit, bukannya wajar ya kalau aku mau kasih kamu hadiah. Aku tuh tunangan kamu loh. Di mana-mana orang tuh happy dikasih hadiah, kamu kok malah enggak sih, aneh banget. Lun, kita lupain dulu soal hadiah mobil kamu ini. Dan sekarang sebagai tunangan kamu, aku mau ngomong sesuatu yang penting. Yang kamu perlu tahu. Soal apa, Langit? Kenapa jadi serius kayak gini sih? Kamu nggak berniat buat mutusin pertunangan kita kan? Enggak kan? Bukan soal itu. Tapi ini soal... Soal apa? Kamu kenapa nggak lanjut ngomong? Bilang dong soal apa? Aku tahu kamu nggak akan suka sama apa yang bakalan aku kasih tahu ke kamu. Langit, apa sih? Ya udah, kamu ngomong sekarang. Kamu jangan sepenggal-sepenggal gitu dong. Aku juga jadi parno sekarang. Bilang, ada apa? Hah? Aku baru aja bebasin Renata dari penjara. Aku nggak salah dengar nih. Renata dibebaskan. Berarti dia nggak mati. Enggak, Langit, kamu ngapain sih? Kamu kenapa bebasin dia? Enggak, kamu bohong kan? Bohong! Enggak. Gak mungkin Renata dibebasin. Enggak. Langit, kenapa sih, Langit? Kenapa kamu lakuin itu? Kamu bohong kan? Kamu bohong kan? Kamu
plot twist apa lagi nih, Dava? Jelas-jelas Renata itu dibenci sama Luna. Tapi Langit anak kamu malah membebaskan perempuan itu. Wow. Alhamdulillah, Mas. Ternyata Langit mendengarkan permintaan aku. Tunggu. Ini istri kamu kok malah ngebelain perempuan itu sih? Kakak kayaknya nggak perlu deh, Kak, ngomong kayak gitu sama Mas Dava. Kakak nggak perlu manas-manasin Mas Dava seperti itu. Saya manas-manasin? Lo emang bener kan? Perempuan itu ketahuan satu hotel sama Langit. Dan jangan lupa ya, perempuan itu udah bikin malu nama baik hotel keluarga Wiratama. Terus, apa wajar kalau Dava nggak marah? Rena, ayah kamu berdarah. Ya ampun, ayah ini kenapa ya? Aduh. Pak, maafin saya, Pak. Saya lalai bawa mobilnya tadi. Biar saya periksa, Pak. Kamu bisa nyetir nggak sih? Hah? Ini sakit banget kaki saya tuh, Mak. Sakit banget ini. Ya, biar saya bantu, Pak. Sini. Saya nanti bisa berdiri nggak, Pak? Mas, kamu tuh gimana sih, Mas? Nyetir yang bener dong. Lihat ayahku sampai luka. Saya minta maaf ya. Saya tadi nggak fokus bawa mobilnya. Mas, kalau nyetir tuh lihat jalan yang bener dong, jangan ceroboh. Ini kalau udah kayak gini mau gimana? Mau tanggung jawab? Saya pasti tanggung jawab. Aduh, ayah. Kaki masih bisa ngerasain luka patah atau gimana sih? Tangan ayah. Saya nggak bisa ngerasain kaki ayah deh. Ini kayaknya misalnya pas dari pulang ini kayak sakit banget ya. Rena, kita harus gimana? Ayah kamu tuh harus segera ditolong. Ya, gini, Pak. Bapak kakinya kayaknya kekilir deh. Cengklak ya. Coba saya bantuin aja. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Nggak usah. Nggak usah sentuh. Saya sakit banget ini tuh, Mak. Aduh. Udah stop. Kamu tuh jangan mau benerin kaki ayah saya sembarangan deh. Makin parah yang ada. Tapi saya dulu bisa kok lurusin kaki orang yang kekilir. Saya bantu ya, Pak. Sini. Jangan pegang, dibilang jangan pegang, ini sakit banget. Gimana sih? Ya udah. Kalau gitu kita ke dokter aja ya, Pak. Hah? Enggak mau ke dokter. Dari kecil saya takut sama dokter. Enggak usah ke dokter. Ayah, kenapa nggak mau ke dokter? Ini tuh kaki ayah luka, harus diperiksa ke dokter. Kalau ke dokter, bisa ketahuan luka aku bukan karena tabrakan, tapi karena luka besetan aspal. Aduh, gimana ya? Gimana nolaknya nih? Kamu emang nggak tahu kenapa Renata di penjara? Karena pencobaan pembunuhan atas kamu. Terus kamu bebasin dia. Pak, soal itu nggak usah diperpanjang lagi ya. Aku juga udah nggak apa-apa kan sekarang. Gak usah diperpanjang. Kamu itu hampir mati. Kamu tahu kenapa Luna begitu membenci Renata? Itu atas semua kelakuan dia. Dan sekarang kamu tidak jaga perasaan dia. Tapi orang itu bilang ke aku kalau Renata udah ditahan dan... Kamu bilang apa? Aku dengar katanya Renata terluka parah di tahanan. Iya. Dengar dari siapa? Maksud aku
Katanya kalau orang di penjara itu suka dipukulin sama tahanan yang lain. Apalagi kasusnya kasus pembunuhan kan. Namanya udah bersih. Laporannya juga udah aku cabut. Jadi seharusnya dia baik-baik aja sekarang. Terima kasih Langit. Kamu melakukan apa yang Mama mau. Kenapa sih perempuan miskin itu selalu selamat dari kematian? Mestinya aku kirim orang lebih banyak untuk membunuh dia di penjara. Lun, aku tahu. Mestinya aku nggak ngelakuin ini buat bisa ngejaga perasaan kamu. Tapi mamaku ngedrop waktu dengar Renata ditangkap. Dan aku nggak mau kondisi mama semakin parah. Jadi kamu harus ngerti, kenapa aku harus cabut tuntutanku dari Renata. Langit, sekarang kamu lihat Luna. Dia itu tunangan kamu. Dan kamu sebagai tunangannya dia harus membahagiakan dia. Bukan nyakitin hati dia. Maaf, Pak. Aku ngelakuin semua ini untuk Mama. Papa dengar sendiri kan dokter bilang apa kemarin? Kita harus selesaiin penyebab Mama tertekan. Dan penyebabnya itu karena Renata ditangkap polisi, Pak. Iya, Papa tahu. Tapi Papa tidak suka cara kamu membebasin Renata. Mas, nggak usah teriak-teriak begitu sama Langit. Kamu nggak usah marah-marahin Langit lagi, Mas. Aku mohon. Kalau kamu mau marah, kamu marah sama aku. Aku yang minta. Papa kalau mau salahin aku aja, Pak. Papa boleh marahin aku. Tapi jangan ke Mama. Kamu udah gila ya? Bebasin Renata. Kamu lihat. Kelewatan kamu Langit. Luna. Kamu mau ngapain? Mau kemana? Jangan halangin aku, Om. Luna, stop. Luna. Jangan berbuat aneh-aneh ya. Lagian, Langit itu udah minta maaf sama kamu dan dia nggak ada niatan untuk nyakitin kamu. Mas Oma. Luna, taruh ini minyak tanah, lepasin. Luna, Om, aku bilang jangan pernah halangin aku. Luna, taruh Luna. Luna, kamu mau ngapain sih? Hei, Luna, cukup udah. Luna, jangan mulai kayak gini dong, Lun. Lun, udah cukup. Kamu mau ngapain? Lun, jangan kayak gini dong. Lun, cukup ya. Kamu nggak perlu kayak gini, Lun. Gak, lepas. Gak usah halangin aku. Minggir. Enggak, udah. Lun, lepas. Aku bilang lepas. Lun, udah dong, Lun. Cukup, Lun. Hei, Lun. Iya Mas, mending kita ke dokter aja supaya jelas kaki kamu tuh bisa diobatin. Kalian gimana sih? Kita punya duit nggak masalahnya sekarang? Huh? Beli tiket aja kita udah nggak punya uang, itu kan pakai uang kalian. Iya, Bu. Ayah benar. Kita kan nggak punya uang lagi buat bayar dokter. Uangnya kan udah habis buat beli tiket pulang kampung. Ayah, maafin Rena ya. Coba Rena bisa dapat kerjaan dan ngasilin uang banyak. Ayah nggak perlu kayak gini. Ayah. Enggak deh, ayah nggak salahin kamu. Ya, ini memang musibah deh. Sekarang kita ke bos aja yuk, daripada nanti tiketnya hangus. Yuk, ayah akan maksain aja yuk.
Ya udah Mas, nggak usah dipaksain. Kaki kamu tuh belum bisa pakai jalan. Tadi kan kamu pengen balik ke kampung. Kalau misalnya kita nggak balik kampung sekarang, tiket bus kita hangus. Dan kita nggak punya duit lagi buat beli. Ayah tuh nggak guna banget. Ayah nggak bisa beliin kalian tiket, ayah nggak kerja, ayah nggak punya duit. Mungkin ini hukum karma ayah. Nggak bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Saya yang bayar, Pak. Nanti saya juga bayarin tiketnya, Bapak. Kamu tuh nggak perlu bayar tiket kita. Kan ini bukan salah kamu dan gak ada hubungannya juga sama kamu. Ya ini kan kejadiannya karena saya. Saya pantas untuk tanggung jawab dong. Oh nggak usah. Saya nggak mau utang budi. Saya juga nggak kenal kamu kok. Nggak usah. Ayo, kita naik bus aja yuk. Ya. Sekarang ayah maunya apa ya? Yuk, kita naik bus sekarang. Kita pulang aja ke kampung sekarang yuk. Tapi paksain nggak apa-apa. Yang penting tiket kita nggak hangus. Ayo. Udah Mas, Nggak apa-apa kita naik bus sekarang. nggak usah dipaksain. Udah. Nggak apa-apa kita naik sekarang aja. Ayah, benar kata ibu, ayah tuh nggak usah maksain. Lagian bisa bentar lagi mau jalan, kita juga telat. Ayah juga nggak bisa maksain jauh-jauh, perjalanan ntar makin sakit gimana? Makanya kita jalan sekarang. Ayo kita jalan sekarang aja nggak apa-apa. Yuk. Gini aja, Pak. Kalau Bapak emang nggak mau ke dokter, biar saya rawat Bapak ya. Rumah saya dekat sini kok, biar saya bawa Bapak ke sana. Bentar. Ini kok malah jadi numpang di rumah orang sih, di rumah kamu? Iya, kita juga nggak ada duit kan Renata buat bayar kontrakan lagi. Ayah setuju sama dia. Dia kan salah, dia harus tanggung jawab. Nggak apa, kita ke rumahnya dia. Biar dia yang urus semua ini. Ya udah Bu, kita nggak ada pilihan lain. Kita tunda dulu ya Bu pulang kampungnya. Untuk sekarang, usahaku berhasil menahan mereka tetap di Jakarta. Setelah ini tinggal cari cara biar Renata dekat lagi sama Langit. Ya udah naik mobil saya aja ya, Pak. Sini. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Tarik ke depan. Ayo, Bapak.